Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur sekali pagi hari ini kami dapat melayani ibadah online pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita mau masuk hadirat-Nya. Karena dalam hadirat-Nya ada kekuatan baru, dalam hadirat-Nya ada ketenangan, dalam hadirat-Nya ada perlindungan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Engkau saja Tuhan. Kami merasa tenang Yesus Tuhan. Yes, Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat. Amin Yesus. Selalu ada kekuatan baru Tuhan. Kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Oh, kami rindu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan pengakuan yang bulat bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Sungguh Dia Allah yang memelihara janji. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ya Allah, bersama dengan umat-Mu kami datang kepadamu. Sungguh kami ingin berterima kasih karena Engkau telah melimpahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau berbuat bakti kepadamu, sebab kami tahu hanya kepada Tuhan kami berbakti. Kami percaya saat kami berbakti, Engkau hadir memberkati setiap kami, memberkati seluruh jemaat BPC, memberkati seluruh jemaat Parmindo, dimanapun kami berada, baik yang ada di kota Bandung, kota Cimahi, maupun yang ada di luar. Tuhan, Engkau menjangkau mereka. Biarlah setiap kami pelayan-Mu diurapi oleh Roh Kudus. Saat kami melakukan pelayanan, Tuhan dimuliakan dan kami yang makin berkurang-kurang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan tempat ibadah kami baik di Cimindi maupun di Parmindo. Tuhan berkarya secara luar biasa. Kami percaya dimanapun kami berbakti, Engkau selalu membawa kami ke padang rumput yang hijau dan menghentar kami ke air yang tenang. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur kami semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami menyerahkan ibadah kami, baik awal, pertengahan sampai pada akhirnya, di dalam kasih-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kita punya sukacita yang baru pagi ini, amin. Kalau pagi hari ini Tuhan mau berkata, dengarlah apa yang Tuhan mau suruh dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi muridnya Tuhan semakin baik dan semakin baik lagi, amin. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, kami akan bangkit Tuhan, menyerukan nama Engkau, memuliakan dan menyatakan kebesaran-Mu Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Hei, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Hei, ku kan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan Dialah Raja, Raja. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bentuklah kami Tuhan seturut kehendak-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan sesuai rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Kami mau siap dibentuk Tuhan pagi hari ini Tuhan. Yes, Tuhan. Kami siap Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu.
pujian ini menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Kami mau disempurnakan oleh Engkau Bapa. Pada pagi hari ini kami menyiapkan hati kami menyiapkan telinga kami Tuhan, untuk kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk kami menjadi seorang murid yang mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang ngurapi hamba-Mu, biarlah apapun yang hamba-Mu katakan itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Kau juga berkati setiap jemaat-Mu untuk mereka dapat mempersiapkan diri. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi tema lidah dan telinga seorang murid. Pada bulan ini kita diajar untuk menjadi seorang murid yang luar biasa. Kita telah dipanggil, kita telah mengalami kelahiran baru untuk melakukan tugas yang diberikan kepada kita sebagai seorang murid. Minggu ini kita diingatkan untuk memiliki lidah dan telinga seorang murid, Bapak Ibu Saudara. Setelah kita dipanggil, kita lahir baru di dalam Tuhan, sekarang kita mau dilatih untuk memiliki lidah dan telinga seorang murid. Untuk melandasi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 50 ayat keempat. Begini bunyi firman Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara, kita coba melihat latar belakang dari kehidupan Yesaya. Siapakah Yesaya? Yesaya adalah seorang nabi. Yesaya adalah anak Amos yang hidup pada masa 4 pemerintahan Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Yesaya berasal dari keluarga terpandang di Yerusalem, mempunyai pendidikan yang baik, memiliki bakat mengubah syair, dan memiliki karunia nabi. Bapak Ibu Saudara, nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya memberitakan tentang pengharapan dan penghiburan kepada umat Tuhan yang mengalami pembuangan pada masa itu. Dalam ayat Nas yang sudah kita baca tadi tertulis kata murid sebagai wujud hamba Tuhan. Murid yang taat kepada Tuhan. Murid yang sungguh-sungguh mau belajar dan mengasah dirinya dari sang guru. Murid yang tekun dan rajin pasti siap untuk diproses. Murid yang berintegritas menunjukkan ketaatannya kepada sang guru. Hasilnya ia menjadi seorang murid yang memuridkan Bapak Ibu Saudara. Seorang murid akan memperkatakan apa yang dikatakan oleh gurunya, yaitu Tuhan Allah. Kitab Yesaya ini adalah sebuah nubuatan di mana akan ada hamba Tuhan yang memiliki kepribadian taat, punya hati, punya telinga dan lidah seorang murid. Ini adalah nubuatan di mana akan lahir Mesias, yaitu Yesus Kristus yang taat. Ciri dari hamba Tuhan yang taat itu adalah punya lidah dan telinga seorang murid, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai murid Yesus, kita juga harus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kita harus memiliki lidah dan telinga seorang murid. Kenapa harus memiliki lidah seorang murid? Kita memiliki lidah Bapak Ibu Saudara, tetapi belum tentu kita memiliki lidah seorang murid. Karena lidah seorang murid itu mengeluarkan perkataan yang dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Kenapa kita harus memiliki lidah seorang murid? Karena lidah manusia itu berkuasa. Memiliki kuasa untuk membangkitkan atau menghancurkan seseorang, menghidupkan atau mematikan, mengatakan berkat atau mengutuki orang lain, memuji orang atau mengkritik orang lain.
Itulah kuasa daripada lidah, Bapak Ibu Saudara. Amsal 16 ayat 24 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kenapa seorang murid harus memperhatikan lidah? Karena kita murid Kristus, ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik dan tepat, itu bisa seperti obat bagi orang yang sakit dan menjadi madu untuk orang yang hatinya pahit, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita diberikan lidah oleh Tuhan, pasti memiliki kuasa, kekuatan. Maka dari itu perlu untuk kita melatih lidah kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu di dalam Amsal 25 ayat 11 mengatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya dan tepat pada orangnya itu seperti apel emas di pinggan atau di nanpan perak. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, begitu berharganya perkataan kita. Kalau begitu, bukankah seharusnya kita sebagai murid Kristus meminta kepada Tuhan, Tuhan, latihlah lidah dan mulutku untuk memperkatakan kata-kata yang baik, yang bisa membangun orang lain. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita minta daripada Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa lidah kita seperti percikan api, sekalipun kecil dapat membakar hutan yang besar. Sekalipun lidah kita kecil, tetapi ketika perkataan kita tidak baik, itu dapat menghancurkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, coba kita ingat kembali. Selama kita hidup sampai saat ini, apakah ada perkataan-perkataan dari orang lain yang pernah masuk dalam hati kita, begitu mempengaruhi hidup kita, baik secara positif atau itu perkataan yang menghancurkan hati kita, atau sebaliknya? Adakah perkataan kita yang dapat menghancurkan orang lain, yang dapat mempengaruhi orang lain sampai saat ini? Beberapa tahun yang lalu, saya adalah orang yang minder dan tidak pede, Bapak Ibu Saudara. Tetapi suatu hari ada seseorang yang mengatakan kepada saya begini, sikap minder atau tidak pede akan menghancurkan diri kamu. Selagi ada kesempatan yang diberikan, jangan pernah tolak. Tetapi coba, karena akan menambah pengalaman dan melatih diri. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini selalu saya ingat di setiap saya diperhadapkan kepada kesempatan-kesempatan yang saya yakin itu dapat melatih diri saya, itu dapat memberikan pengalaman baru kepada saya. Dan saya mulai belajar untuk tidak minder, Bapak Ibu Saudara. Perkataan seseorang tersebut dapat membangun semangat saya untuk berjuang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, apa yang kita katakan itu dapat membangun seseorang. Apa yang kita katakan juga dapat menghancurkan seseorang. Ada berapa banyak di dalam kehidupan kita kata-kata yang menghancurkan keluar dari mulut kita. Baik itu kita sebagai ayah, atau sebagai ibu, atau sebagai anak. Biasanya, jika seorang anak tidak dapat melakukan yang orang tuanya mau, orang tuanya mengatakan kata-kata yang menjatuhkan semangat anaknya untuk mencoba. Kamu bodoh, kamu gak bisa apa-apa, nanti besar mau jadi apa, kamu payah, harusnya kamu bisa kayak si A, si B, si C. Betapa kata-kata itu menghancurkan masa depan anak dan kepribadian sang anak. Atau kita sebagai seorang anak, kita menganggap remeh orang tua kita. Kita mengatakan orang tua kita tidak tahu apa-apa. Sekarang perkembangannya sudah berbeda. Mari kita selalu ingat bahwa setiap perkataan kita memiliki kuasa. Mari kita latih diri kita. Kita berdoa, minta Tuhan kontrol lidah kita. Kita katakan, Tuhan ajar aku memiliki lidah dan telinga seorang murid, supaya melalui diriku aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu, menguatkan orang lain dan memberkati orang lain. Ini haruslah menjadi kerinduan kita bersama. Mengontrol lidah dan mulut bukan berarti kita jadi tidak berani untuk ngomong, Bapak Ibu Saudara. Jika kita perlu ngomong kepada seseorang, boleh.
tetapi kita perlu menata ucapan kita agar menjadi berkat dan semangat untuk orang tersebut. Bukan sebagai kritikan yang negatif, tetapi kritikan yang berdampak positif. Tidak dilarang untuk kita mengkritik orang lain, tetapi kritikan yang kita berikan itu haruslah berdampak positif. Tidak meninggalkan luka, tidak membekas luka. Sebagai murid Tuhan, biarlah kata-kata kita seturut dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan agar memberikan hikmat kepada kita untuk memilah setiap kata yang membangun yang kita ucapkan. Di dalam Yesaya 50 ayat 4 tadi tertulis bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Maksudnya adalah Tuhan Allah yang memberikan, bukan karena kita usaha sendiri, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang dapat memberikan dan menuntun kita memiliki lidah seorang murid. Maka dari itu setiap hari minta Tuhan menjaga lidah kita, agar perkataan kita menjadi berkat untuk orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat arti lidah seorang murid tadi, Alkitab menuliskan kita harus memiliki telinga seorang murid. Kita lihat di dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setelah Tuhan berbicara tentang lidah, di ayat yang sama Tuhan berbicara tentang pendengaran Bapak Ibu, yaitu telinga. Mengapa setelah Tuhan membahas lidah, lalu Tuhan menghubungkan kepada telinga? Mengapa bukan lidah dan tangan, atau lidah dan kaki, atau yang lainnya Bapak Ibu Saudara? Matius 15 ayat 18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam pikiran kita berasal dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi apa yang kita lihat dan kita dengar masuk ke dalam hati dan pikiran kita dan keluar melalui perkataan kita. Tuhan menyuruh kita memperhatikan lidah, lalu Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan pendengaran kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Jika apa yang kita dengar adalah fakta-fakta buruk, maka isi hati dan pikiran kita tidak jauh dari itu Bapak Ibu Saudara. Dan perkataan yang keluar dari mulut kita tidak memberkati orang lain. Jika hati dan pikiran kita dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, maka perkataan yang kita keluarkan tidak jauh dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tetapi jika kita membiasakan diri untuk mendengar hal-hal baik, maka isi hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik pula. Dan perkataan yang kita keluarkan juga baik, Bapak Ibu Saudara. Maka lidah dapat mengatakan kata-kata yang baik jika pendengaran atau telinga kita dilatih untuk mendengar yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita terlahir memiliki telinga. Tetapi belum tentu kita bisa mendengar. Kita bisa dengar suara apapun Bapak Ibu Saudara, tetapi belum tentu kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan mau kita memiliki perkataan yang memberkati. Berarti telinga kita harus dilatih. Setiap pagi datang kepada Tuhan, setiap pagi berdoa. Isi doa kita jangan hanya meminta dan meminta kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetapi harus dua arah. Di mana saat kita berbicara, Tuhan mendengar. Dan saat Tuhan berbicara, waktunya kita mendengar apa yang Tuhan mau. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Seringkali kita berdoa hanya satu arah, di mana itu membuat kita sulit bertumbuh. Kita hanya mau didengar, tanpa kita mendengar apa yang Tuhan mau dari diri kita. Karena kita tidak mau mendengar Tuhan berbicara, sulit untuk kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Sediakan waktu sebentar untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kita mau mendengar Tuhan, peka terhadap suara Tuhan. Tuhan tak berubah
Bapak Ibu Saudara. Jika dulu Tuhan dapat berbicara kepada Musa, Abraham, Nuh, dan para nabi lainnya, di saat ini Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, melalui khotbah yang kita dengar, melalui buku yang kita baca, dan Tuhan berbicara melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan membimbing kita dalam setiap keputusan kita kalau kita mau menyiapkan telinga kita untuk mendengar Dia. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi apa yang terbaik menurut Tuhan itu pasti terbaik untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyuruh kita untuk melatih telinga kita dalam mendengar. Kita adalah murid, sudah seharusnya kita mendengar apa yang guru kita katakan, apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jika Yesus taat mendengar Bapa, maka kita pun harus demikian. Kita harus seperti Yesus yang taat mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Yesus harus menjadi teladan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada satu permainan yang pernah saya lihat di siaran televisi, yaitu permainan komunikata, Bapak Ibu Saudara, di mana para peserta menggunakan headphone dan berada di ruangan yang kedap suara. Pasti kita semua pernah melihat siaran ini. Mereka disuruh menebak apa yang diucapkan oleh lawan bicaranya. Dan hasilnya mayoritas tebakan mereka salah. Sebab mereka tidak mendengar secara langsung apa yang diucapkan oleh lawan mainnya. Kita mungkin menganggap ini sebuah permainan yang lucu, ya Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya permainan ini menggambarkan kehidupan kita. Bila kita tidak mendengar dengan baik, kita tidak mungkin mengatakan dengan baik. Kalau kita mendengar setengah-setengah, apa yang mau kita katakan, Bapak Ibu Saudara? Tanpa kita sadari, hubungan antara pendengaran dan perkataan sangat erat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri untuk selalu diproses dan diperbaharui seturut dengan rancangan Tuhan atas hidup kita. Mari kita latih, mari kita jaga dan kontrol lidah kita agar perkataan yang kita ucapkan selalu memberkati orang lain. Dan kita latih telinga kita agar selalu siap mendengar perkataan Tuhan. Apa yang kita dengar menentukan apa yang akan kita pikirkan dan kita ucapkan. Mulai saat ini, bersiaplah untuk menjadi murid Kristus yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sekian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu atas kehidupan kami. Pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk memiliki lidah dan telinga seorang murid. Saat ini kami meminta kepadamu, berikan kami lidah dan telinga seorang murid, agar kami dapat menjadi saksi-Mu di dunia ini. Tuhan yang mampukan dan perbaharui setiap kami. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Kau yang mampukan kami, Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, supaya kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kiranya Kau yang berkati setiap pengelolanya, dan biarlah Tuhan, seberapapun yang kami berikan, dapat menjadi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada hari ini, persembahan akan ada 2, persembahan umum dan persembahan diakonia. Kemudian seperti biasa jemaat Tuhan menyediakan amplop yang sudah tertulis tanggal hari ini, yaitu Minggu 21 Juni 2020. Kemudian jemaat Tuhan dapat mengantarkannya ke pastori
di kotak yang sudah disediakan, atau jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer dan mengkonfirmasi ke nomor WhatsApp di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang beribadah pada pagi hari ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Atas nama Gembala, Rohaniwan Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Saudari Esther Desi dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku sekalian. Selanjutnya saya akan membacakan jadwal pelayanan untuk minggu depan untuk kebaktian umum tanggal 28 Juni 2020. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Titus Panut, worship leader akan dilayani oleh Ibu Susan, singers akan dilayani oleh Ibu Nining, Saudara Rionata, dan Saudari Jessica. Pemusik akan dilayani oleh Saudari Christine, Saudara Jojo, Bapak Golfried, dan Saudara Albert. Pewarta akan dilayani oleh Saudari Esther Desi. Selanjutnya, Sakramen Perjamuan Kudus, ibadah raya minggu depan 28 Juni 2020 akan disertai dengan Sakramen Perjamuan Kudus. Dimohon segenap jemaat dan pelayan Perjamuan Kudus khususnya dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima Perjamuan Kudus tersebut, sehingga apa yang baik dari Tuhan dapat dialami oleh seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mohon agar jemaat mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus di rumah masing-masing. Selanjutnya, berita kelahiran Gembala, Rohaniwan Penatua, Diaken, dan segenap jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Carmen Alenka Octavius, putri pertama, anak pertama dari Bapak dan Ibu Kristianto Octavianus. Doa kami bersama, Tuhan Yesus terus menyertai dalam pertumbuhannya. Selanjutnya, untuk ibadah kategorial berjalan seperti biasa, yaitu dengan ibadah online. Dan untuk yang melayani bisa Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat di dalam warta jemaat. Selanjutnya saya akan menyambut bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakan ulang tahun pada pekan ini. Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama, Bapak Henry 21 Juni. Yang kedua, Ibu Hotma Sianipar atau Maleo 23 Juni. Yang ketiga, Ibu Pangmong Jin 24 Juni. Yang keempat, Saudari Eva Yuniarti 25 Juni. Dan yang kelima, Saudara Arjuna Salomo 26 Juni. Dan yang merayakan happy wedding anniversary dalam pekan ini, Bapak Ibu Guido Pakpahan 21 Juni 1997. Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umatnya terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikianlah pengumuman yang boleh saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu saya informasikan bahwa gereja kita telah menerapkan new normal, artinya tatanan kehidupan yang baru. Ya, harus saya sampaikan di hadapan saudara-saudara, siapapun, entah itu jemaat atau bukan, kalau masuk area Parmindo, itu sudah harus atau wajib melakukan 4 hal. Yang pertama itu datang pasti disemprot. Yang kedua diwajibkan untuk pakai masker. Yang ketiga diwajibkan untuk dilakukan cek suhu badan dengan termogan. Kemudian yang keempat tetap cuci tangan dengan sabun, saudara-saudara ya. Itu saja. Yang berikut sebelum kita mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun,
maka saya perlu sampaikan kepada kita semua supaya kita memberi dukungan penuh kepada pemerintah untuk kita mendisiplin diri kita sedemikian rupa. Pesan gembala, kalau tidak penting-penting sekali, tidak perlu keluar. Kalau tidak penting-penting sekali, tidak perlu mendekati kerumunan. Nah, itu harus saya sampaikan secara berulang-ulang kepada seluruh jemaat. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dan berhappy wedding anniversary, silakan mengangkat tangan kanan. Saya mau mendoakan saudara biar berkat Tuhan berlimpah-limpah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kami percaya dengan firman-Mu itu seluruh jemaat Tuhan, jemaat BBC, jemaat Parmindo akan terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kelima saudara-saudari kami yang berulang tahun. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan biarlah mereka tetap memiliki semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kelima saudara-saudari kami hidup di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berkat Tuhan mengalir, melimpah tiada henti di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu pada hari yang berbahagia di mana mereka berulang tahun, ya Tuhan, biarlah mereka kembali mengingat Tuhan, Sang Menara, Sang Penjaga, Sang Pelindung, Sang Raja yang menguasai kehidupannya. Terima kasih, buatlah saudara-saudara kami makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin semangat di dalam melayani Engkau. Kini kami berdoa untuk saudara kami yang berhappy wedding anniversary. Tuhan tolong memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, memberkati pekerjaannya, dan kami percaya bahwa Tuhan tiada pernah meninggalkannya. Keluarga ini makin hari makin mengasihi Tuhan, dan kami tahu Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Engkau memberkati dengan berkat-berkat surgawi. Kami berdoa ya Tuhan untuk STT Abdiel, biarlah Tuhan terus berkarya, dan STT Abdiel dimampukan oleh Tuhan melahirkan hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, siap terjun kemanapun Tuhan utus mereka. Terpujilah Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pembangunan kantor sinode. Tuhan Yesus tolong, kami telah melangkah dengan iman, berani memulai, maka kami beriman pula bahwa Tuhanlah yang pasti menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kini kami berdoa untuk bangsa Indonesia, ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai bangsa kami untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk MPR, RI, DPR, dan pemerintah serta masyarakat agar menegakkan tata kehidupan berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan ketegasan kepada pemerintah kami untuk terus menangkal isu-isu hoax yang berseliweran di berbagai media sosial. Kami berdoa agar masyarakat dapat berperan serta dalam melawan hoax termasuk media massa, baik cetak maupun elektronik, sehingga Indonesia dapat melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Tuhan, lindungilah Indonesia dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, secara politik. Tuhan tolong, Engkau yang sanggup memberikan penghalangan, Tuhan sanggup mengarahkan kepada mereka. Kami berdoa kiranya mereka yang menyebarkan hoax secara masif dan sistematik untuk memprovokasi masyarakat dan agar mendiskreditkan pemerintah, Tuhan tolonglah mereka, Engkau memberikan pencerahan. Kami berdoa kiranya
kasus positif yang terus bertambah setiap harinya, yang menandakan penularan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat terus terjadi. Tuhan, berikanlah hati yang taat kepada pemerintah, agar kami mematuhi semua protokol kesehatan COVID-19, dan sungguh-sungguh kami menerima yang baik saja dari Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami panjatkan doa kami dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu, pandang Tuhan dengan penuh iman. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat siang, selamat bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.